Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Gunawan dari kelas 4F, mahasiswa program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial perhitungan agregat planning menggunakan aplikasi POMQM. Pada tutorial ini, saya menggunakan metode smooth production atau average gross demand dengan pendekatan back order dan loss sales. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional. Sebelum masuk ke praktik di aplikasi, kita pahami dulu pengertiannya secara singkat. Agregat planning atau perencanaan agregat adalah proses perencanaan produksi jangka menengah untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar pada periode tertentu. Tujuannya yaitu menentukan jumlah produksi yang optimal agar permintaan konsumen tetap terpenuhi dengan biaya operasional yang efisien. Baik, sekarang kita masuk ke data yang sudah disiapkan di Microsoft Excel. Di sini terdapat data demand atau permintaan pasar selama 4 periode, yaitu Januari sampai April. Permintaannya bersifat fluktuatif, jadi perusahaan perlu menentukan strategi produksi yang tepat. Selain data permintaan, ada juga kapasitas produksi tiap periode dari informasi biaya produksi. Data biaya ini meliputi biaya produksi reguler, biaya lembur, biaya penyimpanan, biaya shortage, serta biaya penyesuaian tenaga kerja. Semua data ini nantinya akan digunakan dalam perhitungan agregat planning di aplikasi POMQM. Sekarang kita buka aplikasi POMQM-nya. Pilih menu agregat planning. Setelah itu akan muncul jendela pengaturan awal seperti yang terlihat di layar. Pada kolom title, kita isi sesuai judul tugas, misalnya latihan agregat planning. Lalu pada bagian number of periods, kita isi angka 4 karena data yang digunakan terdiri dari 4 bulan. Selanjutnya, pada bagian shortage, kita pilih opsi back order karena skenario pertama yang akan dihitung menggunakan pendekatan back order. Artinya, jika ada permintaan yang belum terpenuhi, maka akan dianggap sebagai utang produksi dan dipenuhi di periode berikutnya. Kemudian pada bagian row names, pilih Januari, Februari, dan seterusnya, supaya nama periodenya otomatis sesuai urutan bulan. Kalau semua sudah benar, klik OK. Sekarang kita masuk ke lembar kerja utama dan mulai menginput data. Pada bagian method, pilih Smooth Production atau Average Gross Demand. Metode ini digunakan untuk menjaga jumlah produksi tetap stabil berdasarkan rata-rata permintaan. Selanjutnya, kita isi data demand dan regular time capacity-nya untuk tiap bulan sesuai dengan data yang di Excel tadi. Lalu untuk kolom overtime capacity dan subkontrak capacity, kita isi 0 karena pada kasus ini perusahaan hanya menggunakan kapasitas reguler. Setelah itu, kita isi data biaya di bagian kanan tabel.
Kalau semua data sudah terisi, langkah terakhir tinggal klik tombol Solve untuk melihat hasil perhitungannya. Nah, ini adalah hasil perhitungan dengan metode Smooth Production menggunakan pendekatan backorder. Berdasarkan hasil dari aplikasi, jumlah produksi yang stabil untuk setiap bulan adalah 1.425 unit. Pada tabel hasil, terdapat kolom inventory dan shortage. Inventory menunjukkan sisa stok di akhir periode. Contohnya, pada bulan Januari terdapat sisa 125 unit karena produksi lebih besar dibanding permintaan. Sedangkan shortage menunjukkan jumlah kekurangan stok. Misalnya, pada bulan Februari terjadi kekurangan 350 unit karena permintaan lebih tinggi dibanding total persediaan yang tersedia. Karena menggunakan pendekatan backorder, maka kekurangan tersebut tidak dianggap hilang, tetapi akan dipenuhi pada periode berikutnya. Dari hasil perhitungan, total biaya produksi sebesar $39.900, biaya penyimpanan atau inventory cost sebesar $375, dan biaya shortage sebesar $3.100. Jadi, total keseluruhan biaya pada skenario backorder adalah $43.375. Strategi ini membuat jumlah produksi tetap stabil walaupun permintaan pasar berubah-ubah. Selanjutnya, kita akan mencoba skenario kedua yaitu lost sales. Caranya, klik tombol edit data, lalu pada bagian shortage ubah pilihan dari backorder menjadi lost sales. Lost sales berarti jika ada permintaan yang tidak terpenuhi, maka permintaan tersebut dianggap hilang dan tidak diproduksi lagi di periode berikutnya. Data lainnya tetap sama, jadi kita langsung klik solve kembali. Nah, ini hasil perhitungan menggunakan pendekatan lost sales. Pada bulan April terdapat sisa persediaan sebesar 425 unit. Sedangkan pada kolom shortage terjadi kehilangan penjualan sebanyak 350 unit di bulan Februari dan 75 unit di bulan Maret. Cara membaca angka yang inventory dan shortage sebenarnya cukup sederhana. Jumlah persediaan dihitung dari stok sebelumnya, ditambah produksi bulan berjalan, lalu dikurangi permintaan. Contohnya pada Januari, produksi sebesar 1.425 unit, sedangkan permintaan hanya 1.300 unit, sehingga ada sisa 125 unit yang masuk ke inventory. Sisa stok tersebut digunakan untuk membantu memenuhi permintaan di bulan berikutnya. Namun, pada Februari permintaan meningkat menjadi 1.900 unit, sehingga tetap terjadi kekurangan sebesar 350 unit. Perbedaannya pada metode backorder, kekurangan ini akan menjadi utang produksi, sedangkan pada lost sales, kekurangan dianggap hilang dan tidak dibawa ke periode berikutnya. Dari hasil akhirnya, inventory cost pada skenario lost sales meningkat menjadi $1.650, sedangkan shortage cost turun menjadi $1.700. Total biaya keseluruhan pada skenario lost sales adalah $43.250. Jika dibandingkan dengan backorder yang total biayanya $43.375, maka pendekatan lost sales sedikit lebih hemat pada kasus ini. Jadi, melalui aggregate planning, perusahaan bisa memilih strategi produksi yang paling efisien sesuai kondisi permintaan dan biaya operasionalnya. Demikian tutorial perhitungan aggregate planning menggunakan aplikasi POMQM. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami materi manajemen operasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.